Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya? Kedengeran, Pak. Jelas. Kedengaran ya. Oke. Ya, jadi eh, hari ini adalah hari apa? Eh, Web kita yang terakhir ya. Eh, Web kita yang terakhir. Jadi sebelum kita eh, memulai, ada beberapa hal yang perlu eh, saya garis bawahi bahwa eh, di mata kuliah berpraktek ini fokus utamanya itu adalah ada di eh, bagaimana Anda mengerjakan tugas ya. Jadi eh, total tugas di mata kuliah berpraktek ini itu ada tiga jumlahnya. Jadi harapannya tiga tugas ini Anda kumpul semuanya begitu ya. Baik tugas satu, tugas dua, dan tugas yang ketiga. Nah, jadi kalau ada satu tugas yang Anda tidak kumpulkan, gitu ya, ini saya ingatkan kembali, maka nilai Anda dipastikan akan otomatis menjadi nilai error. Nah, oleh karena itu masih ada beberapa hari lagi ke depan Anda diberikan kesempatan untuk eh, mengumpulkan tugas bagi yang belum, ya, bagi yang belum gini ya, untuk bisa mengumpulkan tugas-tugasnya, tugas satu, tugas dua, dan tugas ketiga. Oke, bisa lihat ini enggak? Siapa? Oke, jadi eh, di tugas satunya bagi yang belum, ini masih ada waktunya, ya. Ini masih ada 4 orang yang belum. Jadi silahkan untuk mengumpulkan tugas satu. Masih ada waktunya 5 hari lagi. Oke. Bagi yang belum mengumpulkan. Nah, di sini sudah ada 16 orang yang sudah mengumpul tugas satu dan semuanya sudah saya nilai. Oke. Nah, bagi yang belum, masih ada waktu 5 hari lagi ke depan. Oke ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir join Zoom hari ini semuanya sudah kumpul tugasnya. Tugas satu terutama ya. Oke, kemudian di tugas kedua, eh, oke, baru 13 orang. Nah, sepertinya satu orang ini baru-baru mengumpulkan ini ya. Eh, Baru 13 orang yang mengumpulkan tugasnya. Dari 20 orang, jadi masih ada 7 orang lagi yang belum mengumpulkan tugas. Oke, sebentar satu orang ini saya nilai habis perkuliahan ini ya. Sama juga waktunya masih ada 5 hari lagi untuk bisa Anda mengumpulkan tugas kedua bagi yang belum. Oke, kemudian yang terakhir adalah eh, tugas ketiga. Tugas ketiganya eh, baru 7 orang yang mengumpulkan tugas tiga. Ya, ini waktunya masih ada 4 hari lagi. Ya, 4 hari lagi. Nah, jadi yang belum nanti boleh eh, mengumpulkan tugas-tugasnya. Karena sekali lagi
satu tugas yang Anda tidak kumpul itu nanti endingnya nilai akhir Anda itu adalah error. Walaupun Anda sudah mengumpul katakanlah tugas satu, tugas dua, tetapi tugas tiganya tidak dikumpul, itu otomatis nilai Anda menjadi error. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, pertemuan hari ini sebenarnya kita ingin fokus atau mungkin ada hal yang kurang dipahami di beberapa aktivitas kegiatan belajar yang ada di e-learning kalian, terutama eh, fokusnya untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan. Nah, web yang terakhir ini kita akan membahas tugas ketiga, eh, apa namanya, dan eh, materi yang mendukung untuk mengerjakan tugas ketiga. Ya, nah sebenarnya sudah ada yang mengerjakan dan sudah saya periksa 5 orang dari yang sudah kumpul ini. Ada yang sudah cukup bagus dan ada beberapa yang masih keliru dalam mengerjakan tugasnya, terutama keliru pada saat pemilihan bahasa pemrograman, begitu ya. Jadi di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini itu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java, gitu ya. Oke. Eh, Sebelum saya lanjutkan, ada hal yang perlu ditanyakan dari yang hadir hari ini. Tidak ada ya. Oke. Nah, di tugas ketiga ini eh, sebenarnya mirip dengan tugas kedua, ya. Dengan tugas kedua yang Anda sudah kerjakan, bagi yang sudah mengerjakan ya. Cuman kita lihat ya, kita lihat eh, compare di tugas keduanya. Oke. Nah, tugas keduanya ini hampir sama soalnya, ya. Kondisionalnya beserta eh, apa namanya? Ada dua kondisional yang Anda harus buat di tugas kedua kemarin. Ini ya. Berdasarkan golongan, kalau golongannya di A, maka gajinya sekian, B sekian, C sekian, dan seterusnya. Dan ada juga eh, apa namanya, upah lembur ya. Upah lembur atau gaji lembur itu berdasarkan jam lemburnya. Jadi yang diinput itu dalam tugas kedua ini itu adalah golongan karyawannya dan jam lemburnya. Jadi kalau golongannya A, lalu jam lemburnya Anda inputkan 1, maka nanti Anda disuruh untuk menampilkan jumlah penghasilan. Itu rumusnya adalah gaji gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Oke, berapa gaji lemburnya tergantung apa namanya? Tergantung golongannya apa dan jam lemburnya berapa. Kalau Anda inputkan golongan A, jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dikali dengan 5 juta. Ya kan? Oke. Nah, ini kemarin sudah dikerjakan di tugas 2. Nah, namun sekarang di tugas ketiganya Anda disuruh untuk sedikit mengembangkan, ya, mengembangkan dengan mengimplementasikan satu lagi yang disebut dengan array, ya, yang disebut dengan array.
Oke. Saya kira penggunaan operator, penggunaan if itu kan sudah dikerjakan di tugas 2. Tugas ketiganya Anda disuruh menambahkan eh, menggunakan array. Oke, menggunakan array eh, dan presentasinya. Kalau di tugas 2 itu presentasinya ditetapkan langsung di sini kan ya. Secara statis, tetapi di tugas tiganya presentasi gaji lemburnya itu nanti disimpan dalam bentuk variabel array. Oke, disimpan dalam bentuk variabel array. Begitupun juga dengan gajinya, ya. Gajinya pun juga akan disimpan dalam bentuk array. Jadi gajinya dalam array nanti itu ada 5 juta, 6,5 juta, ada 9 juta. Tetapi dia disimpan dalam bentuk array. Oke ya. Sekira logikanya sama saja dengan tugas kedua, tetapi akses elemennya itu menggunakan array. Oke, menggunakan array. Oke, saya berikan contoh ya. Hmm. Oh, tunggu, sabar, masih loading ya. Hmm. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya dulu tuh, pemahaman Anda mengenai array. Ya, kalau saya tanya, array itu apa sih? Yuk, ada yang komentar. Apa itu array? Ada yang bisa bantu jawab? Array itu sebenarnya gunanya untuk apa sih, begitu ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Nova. Array adalah struktur Mm-mm. data dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap Mhm. elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks atau posisi elemen tersebut. Mhm. Indeks array biasanya dimulai dari nol atau berbasis nol yang berarti elemen pertama memiliki indeks nol, elemen kedua memiliki indeks satu, dan seterusnya. Mhm. Oke. Terus kemudian apa bedanya sebenarnya dengan variabel? Oke. Tadi yang disampaikan oleh Nova Salwani itu benar ya. Jadi pada intinya array itu merupakan variabel. Oke, saya tulis di sini ya sebagai komentar. Ini ya, array itu ini merupakan variabel ya, sebuah variabel yang bisa menyimpan apa nih? Lebih dari satu data atau nilai dengan tipe data apa tadi dibilang yang apa? Tipe data yang sama dalam satu variabel. Oke. Nah, intinya ini di atas yang saya tulis ya. Jadi variabel apa array itu adalah merupakan variabel juga tuh ya.
variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Artinya, satu variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai, satu data, tetapi dengan tipe data yang sama. Nah, kalau kemarin eh, di web sebelumnya, saya sudah pernah bahasakan bahwa variabel ini, apa tadi ini variabel? Variabel itu apa? Variabel ini adalah, Lokasi penyimpanan bernama dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan satu nilai data. oke, atau saya bisa sederhanakan, variabel itu adalah representasi dari data, ya kan? Atau dia juga disebut dengan istilah peubah. Peubah. Kenapa peubah? Karena nilainya berubah-ubah. Dan variabel itu hanya bisa menyimpan satu data atau satu nilai. Artinya satu variabel hanya bisa menyimpan maksimal satu nilai. Begitu ya. Jadi sejatinya kekurangan dari variabel itu Anda akan atasi menggunakan yang disebut tadi array. Ya, kita atasi menggunakan yang disebut dengan array. Kenapa variabel itu ada kekurangannya? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa variabel itu hanya bisa menyimpan satu data. Jadi kalau ada banyak data yang mau disimpan dalam sebuah variabel, maka Anda harus membutuhkan banyak variabel juga. Hasilnya tidak salah, tetapi program Anda menjadi tidak efektif. Sehingga Anda memerlukan sebuah variabel dalam bentuk array. Nah, sebenarnya array itu bentuknya ada banyak tuh ya sebenarnya. Ada yang disebut dengan array satu dimensi, array dua dimensi, array multidimensi. Begitu. Nah, saya ulangi kembali contohnya supaya Anda lebih paham. Kalau saya katakan kemarin begini tulis namanya, dan saya tulis nama sama dengan eh, katakanlah Nova, nah, nama sama dengan Jasril dan ya, lalu jauh banget ini. Nama sama dengan Afan. Nah, oke. Nah, lalu saya tampilkan titik out, titik print, lain, nama. Oke, saya tampilkan tiga begini. Oh ya, saya hapus dulu baris yang kosongnya ya, biar enggak terlalu ini. Oke. Nah, kalau begini codingnya, hasilnya nanti adalah apa hasilnya Jasril? Apa hasilnya kalau begini codingnya? Hasilnya nama Hmm, nama nama yang siapa? muncul Nova Jasril Afan. Ah, kata Firza, nama yang akan tampil adalah Nova
Jasril, dan Afan katanya begitu. Ada yang Ya, lain? Yang tampil nanti di layar kalau begini codingnya adalah yang tampil nanti ini kan saya cetak sebanyak 3 kali ya. Print lain nama, print lain nama, print lain nama. Afan. Ya, Jasril? Afan, cuma nama Afan. Ah, kata Jasril yang tampil nanti adalah nama Afan sebanyak 3 kali begitu ya Jasril ya. Ya, Ah, Afan, Afan, Afan. Oke, tadi Firsa mengatakan yang tampil Nova, Jasril, Afan. Nah, yang mana yang benar? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan eh, nama nama ini itu disebut dengan variabel. variabel bertipe string. Ping. Karena dia variabel, maka Bisa nama nyimpan cuma ini, satu eh, data, satu nilai. kenapa, Jasril? Cuma bisa nyimpan satu nilai atau satu data. Nah, benar. Jadi, karena dia variabel, maka nama ini hanya bisa menyimpan satu data saja. Nah, terus kemudian, loh, saya input ada 3 nama di sini, gitu ya. Kenapa dia cuma ada satu data? Makanya variabel ini pun juga nama lainnya disebut dengan peubah. Kenapa peubah? Karena nilainya berubah-ubah. Begitu. Nah, jadi nama di sini di baris ke-14 ini digunakan untuk menampung, menyimpan data Nova. Jadi sekarang sejatinya variabel nama ini nilainya adalah Nova di baris ke-14. Di baris ke-15, nama di sini kita berikan adalah Jasril. Yang sebelumnya nama ini sejatinya sudah ada nilainya. Nilainya adalah Nova, sekarang diganti menjadi Jasril. Jadi nama sekarang bukan lagi nilai Nova, melainkan adalah Jasril. Gitu ya. Nah, di baris ke-16, nama sama dengan Afan. Sejatinya nama ini sebelumnya nilainya adalah Jasril, sekarang diubah menjadi Afan. Ketika dicetak nilainya, nama siapa? Tentu nama yang terakhir yang disimpan adalah Afan, yang seperti disampaikan oleh tadi Jasril. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini kan Afan, Afan, Afan. Yang tampil cuma nama Afan saja. Oke. Nah, lalu pertanyaan keduanya, bagaimana caranya supaya nama Nova, nama Jasril, dan Afan ini tampil di layar? Bukan hanya Afan saja. Berarti logika sederhananya Anda harus apa? memberi pembeda. Jadi ada nama satu, nama dua, nama tiga. Ah, logika sederhananya, kamu harus membutuhkan atau mendeklarasikan variabel sebanyak 3. Kan begitu logikanya ya. Karena tadi sudah dikatakan variabel itu hanya bisa menyimpan satu nilai. Sedangkan nama yang mau disimpan adalah 3. Berarti kita butuhkan 3 variabel yang berbeda. Nama satu, nama dua, nama tiga, dan seterusnya. Di sini akan menjadi nama satu, nama dua, nama tiga. Ini nama satu, nama dua, nama tiga. Hasilnya ini adalah Nova, Jasril, Afan. Tampil ketiga-tiganya. Oke. Nah, kemudian ini baru 3 nama yang kita mau tampilkan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau misalkan ada data mahasiswa saya input sebanyak 1.000 nama mahasiswa yang berbeda, begitu ya.
Kalau kita masih menggunakan variabel, boleh juga hasilnya pun juga benar, tidak salah. Maka kalau kita masih pakai variabel untuk menginput nama mahasiswa sebanyak 1.000, maka logikanya, bagaimana logikanya? Gimana? Maka logikanya, kalau masih pakai variabel, kita membutuhkan nama variabel sebanyak 1.000, ya kan? Ya, Ah, nama satu, nama dua, nama tiga, nama empat, sampai nama ke 1.000. Karena variabel itu nggak boleh ada yang sama namanya kan? Jadi ya kan Pak. butuhkan nama deklarasi nama variabel sebanyak 1.000. Nah, ya kalau 1.000 mahasiswanya, kalau 2.000 berarti kamu membutuhkan 2.000 nama variabel yang berbeda. Hasilnya benar, nggak salah. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, ketika nanti kita bikin program, yang dicari itu bukan hanya sekedar outputnya benar, tetapi dari sisi komputasi dia efektif dan efisien. Itulah kenapa Anda belajar yang disebut dengan array. Jadi, kekurangan dari array itu Anda akan atasi menggunakan, sorry, kekurangan dari variabel itu Anda akan atasi menggunakan array supaya program Anda menjadi lebih efektif. Jadi, ketika dikompilasi, dia nggak membutuhkan waktu yang lama terhadap struktur coding yang kamu bikin, begitu ya. Dibandingkan kalau menggunakan variabel sebanyak data yang diinputkan. Ya, kalau datanya sedikit nggak jadi masalah pakai variabel, tapi kalau data sudah banyak, nah itu yang sedikit butuh proses komputasi yang cukup lama, begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita pakai variabel kan begitu pertanyaannya ya, pakai array gitu ya. Jadi kalau array nantinya, nah saya bikin lagi sinilah contoh dua. Sama kayak tadi ya. Jadi di sini nama tipe datanya string, nama saya pakai jadi array dalam dalam Java, dalam C++ dan bahasa pemrograman yang lain ditandai dengan tanda ini kan ya, tanda bracket namanya. Nah, sama dengan new s- string, new string. Nah, kalau saya katakan begini atau tiga, berarti variabel ini nanti eh, hanya bisa menyimpan data sebanyak tiga. Apa salahnya? String.
Formatnya begini ya. Oke. Jadi kalau maknanya begini, berarti variabel ini ya hanya bisa menyimpan maksimal sekian data atau bisa juga sebenarnya ini bisa ditulis dengan nilainya langsung. Katakanlah ini ya. Eh, Misalkan saya tulis namanya Nova gitu ya, koma Jasril, koma Pirsa. Hmm. Boleh ditulis begini juga boleh ya. Deklarasi array. Oke. Jadi maknanya nama ini nama ini adalah variabel kan ya? Variabel yang bertipe array, di mana variabel ini dengan coding seperti ini itu bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Nova, Jasril, Irsa. Satu variabel bisa menyimpan tiga nama. Ketika diakses sistem the out the print lain nama yang ke nol. Yang ke nol itu maksudnya Nova. mengakses kenapa? Nama Nova. Mengakses indeks elemen yang ke nol. Mengakses indeks elemen array dalam Java itu dimulai daripada indeks yang ke nol. Jadi kalau saya katakan nama yang ke nol itu sejatinya adalah Nova. Fa. Nama yang ke satu ini, nama yang kedua ini. Gitu kan? Jadi, eh, oke, kalau saya katakan begini, nama yang ke satu, nama yang kedua, berarti hasilnya adalah Firsa. Ya, Nova, Jasril, dan Firsa. Jadi, satu variabel bisa menyimpan banyak nilai. Atau dalam bentuk yang lain, saya bisa tulis begini. Nah, new new string new string 3 ya. Jadi nama yang ke nol itu nilainya sama dengan siapa tadi? Nova. Boleh begini ya. Nama yang ke satu nilainya sama dengan Jasril. Boleh begini ya. Nama yang kedua nilainya sama dengan Pirsa. Gini. Oke. Nah, nih. Boleh begini. Nah, namun ya, namun eh, walaupun variabel ini, walaupun array ini bisa menyimpan lebih dari satu nilai, tetapi sejatinya array ini memiliki kekurangan. Apa kekurangannya kira-kira? Array ini sifatnya statis. Statis itu fix. Fix itu tetap. Jadi katakanlah saya tulis nama yang ketiga ini sama dengan Joko. Katakanlah begitu ya. Ini pasti dia nantinya nantinya dia pasti akan error nih.
Hmm, saya running ya. Nah, ini errornya. Apa errornya? Dia akan bilang array index out of bound exception 3. Apa maknanya ini? Maknanya adalah kita tidak bisa mengisi nilai pada indeks elemen yang keempat. Kenapa? Karena kita deklarasikan nama ini hanya bisa menampung 3 elemen. Maka kita hanya bisa mengisi 3 saja. Bagaimana bisa ini ditampilkan? Maka di sini diubah menjadi katakanlah 4. Dan sekarang ini benar. Lalu bagaimana kalau saya mengisi nilai yang kelima, yang keempat? Katakanlah Ani namanya. Maka ini pun juga akan bernilai error. Kenapa error? Karena kita deklarasikan memesan variabel nama ini hanya bisa menampung sebanyak 4, sorry, sebanyak 4 elemen, tetapi yang kita isi itu sebanyak 5. Pasti akan salah lagi dia. Ini ya, array index of bounds exception 4. Ya, maka supaya dia benar, maka ubah lagi di sini elemennya. Nah, ini sekarang benar. Ini benar. Jadi array itu sifatnya statis. Itu kurangnya array, walaupun dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, kekurangan dari array sejatinya nanti kita akan belajar itu di struktur data, kalau tidak salah ya. Itu yang disebut sebagai linked list. Nah, linked list itu adalah array yang sifatnya dinamis. Jadi kita nggak perlu memesan 5, 4, 3, tetapi dia sudah menggunakan pointer menunjuk ke alamat memori yang mana. Jadi kapan dibutuhkan pada saat itu pun juga diakses begitu ya. Tetapi array sekali lagi dia sifatnya statis. Nah, bisa juga tadi saya sudah katakan, kamu bisa variabel ini, kamu bisa langsung memberikan nilainya kayak tadi tuh. Ya, kayak tadi contohnya ya. Kita naik. Nah, kayak begini. Boleh juga nih. Itu ya. Nah, jadi kembali ke tugasnya. Nah, kembali ke tugasnya. Mudah-mudahan sudah bisa ditebak jawabannya nanti. Ya, jadi nantinya untuk variabel gaji, variabel gaji, ini dibilang nih akan mengambil gaji pada elemen array yang ke-0. Artinya, gaji variabel gaji ini nantinya dia harus bertipe variabel array yang memiliki 3 elemen datanya. Ini nilainya di atas. Ini, dan ini. Oke. Lalu, yang kedua, kamu juga nanti akan membutuhkan variabel array yang kedua untuk menyimpan data lembur. Persentase lembur. Elemennya ada 4. Sorry, berapa nih? 1, 2, 3, 5. Ya. Elemen yang ke-0 itu adalah 30%. Elemen yang ke-1 adalah 32%. Elemen yang ketiga adalah 34%. Dan seterusnya. Jadi maknanya ini nanti kamu akan simpan dalam variabel array. Ini array, ini juga array. Lalu diakses nanti pada setiap perhitungannya. Kalau dia lembur 1 jam, maka gaji lemburnya
Gaji lemburnya 30% diakses dalam bentuk elemen array, oke, dari gaji pokok yang diakses dengan elemen array juga. Nah, gitu ceritanya. Bisa ditangkap kira-kira bayangan tugasnya? Bisa, Pak. Ya, harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa karena sebelumnya mengenai kondisional ini kamu sudah kerjakan. Cuman di tugas ketiganya menambahkan menggunakan array. Nah, clue-nya tadi sudah tak sampaikan. Nanti kamu butuhkan dua variabel bertipe array untuk gaji dan untuk apa tadi itu? Untuk persen lembur. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan, Firsa. Misalnya kita Mm-mm, menulis array-nya itu bisa menampung 6 variabel. Tapi mm-mm. kita isinya nggak sampai 6 itu tetap bisa jalankan, Pak. Nggak sampai error. Bagaimana tadi? Bagaimana? Jika kita menyatakan data array-nya itu bisa diisi 6 variabel. Mm-mm, mm-mm. Tapi kita isinya itu di bawah Kurang dari 6 6. variabel. Apa itu tidak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Oh, Jadi kata kita pesan 6, tetapi kita mengisi hanya 3 saja, gitu kan maksudnya ya? iya, Pak. Nah, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kita pesan 6, kita isi 7 Iya, lebih. ya. Contohnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama halnya sebenarnya, kamu definisikan variabel biasa kan ya? Bait, kan begini ya, bait A. A itu sebenarnya memiliki batasan. Batasannya A itu bisa menampung sebanyak maksimal 100, 127. 127. Nih, tetapi kapan kita mengisi 128, dia pasti error kan ya? Iya. Tetapi kalau saya isi dia nilai 1 bisa nggak? Bisa. Hmm, Nah, itu juga berlaku kepada array. Jadi maknanya kalau saya katakan new string, katakanlah 6 tadi kamu bilang, lalu saya isi nama yang ke 0 sama dengan Ani. Nah, katakanlah saya isi 3 lah. Nama yang ke satu, nama yang kedua, Joko. Acok. Saya running, itu boleh saja, nggak masalah. hmm, Ya kan? Tetapi kamu nggak akan bisa mengisi lebih daripada 6. 6, nggak boleh. Kurang boleh. Jadi ini ceritanya kita deklarasikan 6, tetapi kita pakai cuman 3 saja. 3. Sama dengan ini tadi. Byte itu dia menyediakan 127 data, apa nilai, Iya. tapi kamu ngisi nilai 1, nggak jadi masalah. Tapi Hmm. nggak bisa mengisi lebih dari 127. Itu salah tuh. Baik, Pak. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, dan sekira sebenarnya pemahaman mengenai array ada di aktivitas belajar ke-11 ya. 11 ada juga 12 ini mengenai array dan metode, 13 juga sama sekira. Ini eksepsi, eksepsi dan string, exception.
Eksepsi itu exception handling maksudnya ya nih ya. Ini. Hmm. Exception. Dan ini penting sebenarnya nih exception. Oke. Menangkap sebuah kesalahan ya. Kesalahan error sebenarnya nih. Ini ya, pakai try catch, try catch, try catch, try catch. Contohnya begini tuh ya, exception itu ya. Dan itu penting ternyata. Jadi saran saya, biasakan menulis coding di Java dalam blok fungsi try catch. Try catch. Try catch itu intinya sebenarnya adalah fungsi untuk menangkap sebuah kesalahan. Kesalahan apa? Apakah dia kesalahan input ataukah kesalahan proses? Katakanlah misalkan variabelnya bertipe integer. Lalu kita input nilainya adalah string. Itu kesalahan input. Kalau nggak pakai fungsi try catch, biasanya program Anda langsung debug. Debug itu keluar dari file Excel-nya. Contoh. Hmm, contoh, katakanlah integer umur. Oke. Lalu import Java titik io titik bintang lah ya, atau data input string. Saya di sini input data input stream input sama dengan new data input stream dot in. Oke. Nah, kita gunakan try. Try itu pasangannya adalah catch. Catch exception. E itu variabelnya ya. Parameternya boleh boleh terserah. Boleh A, B, C boleh. Jadi maknanya kalau ada kesalahan input, kesalahan proses yang kamu kerjakan di dalam blok ini, nanti hasilnya dia akan ditangkap kesalahannya dan tampilkan di sini. Nah, contoh system dot out dot print ln line. Eh, ups, ada sedikit kesalahan. Apanya yang salah? Parsing nilainya. Variabel yang tadi di sini ya. Kamu tidak pakai titik fungsinya. Nah, kenapa ini? Apa nih? Kenapa ada muncul ini? Oke. Fungsinya titik toString. Ini ya. Oke, contoh. Sistem titik out titik print. Ini kan ya. Input umur Anda. Lalu umur Anda ini sini sama dengan begitu ya. Terus kemudian saya simpan di variabel umur. Ya umur ya. Umur, salah. Umur sama dengan integer titik parse input dot readline. Ini kecil. Readline. Oke. Lalu saya tampilkan umur Anda sama dengan sini plus umur. Nah, gitu ya. Kita running. Input umur Anda. Ini kan dia dia baca ini kan ya, umur Anda. Kalau saya input nilainya 9 atau 8, ini nggak masalah.
Kenapa tidak masalah? Karena yang kita input adalah angka dan dia akan disimpan di variabel umur di mana umur itu bertipe integer. Ini nggak jadi masalah. Ntar input tampilkan umur Anda sama dengan 8. Ya kan? Tetapi pada saat saya input di sini, input nomor Anda, kamu salah input. Ketika saya enter, kalau nggak pakai thread dan catch ini, dia langsung debug tuh. Dia langsung keluar dari file Excel-nya biasanya. Ini yang disebut sebagai kesalahan input. Harusnya ke ini ya, kesalahan enter ini, maka tab ini ya, maka dia tangkap kesalahannya nih. Dia nggak langsung debug ya. Dia tampilkan pesannya. Ups, ada sedikit kesalahan. Apanya yang salah? Dia ditampilkan ini A to stringnya ini. Number format exception. Ada kesalahan format angka. For input string yang kamu input adalah string. Sedangkan harusnya yang kamu input adalah angka. Itu fungsinya try catch. Try catch. Itu disebut sebagai kesalahan input. Ada juga kesalahan proses sebenarnya. Contoh, integer A, B, C. Lalu saya di sini input nilai A, input juga nilai B. B, input nah, nilai A. Di sini input nilai B. Saya proses C sama dengan A dibagi B. Lalu hasilnya sama dengan C. Ya, saya running. Input nilai A 4. Input nilai B 2. Hasilnya 3. Sorry, hasilnya 2. 4 bagi 2 kan 2 ya. Hasilnya 2. Jadi inputannya benar, prosesnya pun juga benar ini. Lalu, bagaimana kalau misalkan saya input nilainya A-nya 4, B-nya 0. Berapa hasilnya? Kalau saya input nilai A-nya 4, B-nya 0, berarti C-nya adalah A dibagi B, berarti kan 4 dibagi 0. Hasilnya piro? 0. Yakin? 0 hasilnya. Hasilnya nanti Betul. apa? Hasilnya nanti adalah error. Ini hasilnya ya, tuh error kan? Ups, ada kesalahan. Dia bilang arithmetica exception pembagi by zero. Maksudnya dalam komputasi matematika, pembagi itu tidak boleh bernilai nol. Ini yang disebut sebagai kesalahan proses. Kalau ada seperti tadi inputannya begini, pembaginya nol, pasti dia akan debug tuh. Nah, itulah gunanya try catch, fungsi untuk menangkap kesalahan. Apakah kesalahan input yang dilakukan oleh user, ataukah kesalahan proses terhadap algoritmanya, di mana nanti pembaginya bernilai nol, kamu akan parsing nilainya menjadi apa, kan begitu. Nah, itulah guna-gunanya try catch, exception. Atau nama lain disebut sebagai exception handling, fungsi untuk menangkap sebuah kesalahan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada?
Nah, yang lain sejatinya eh, sudah cukup banyak di sini sebenarnya. Ada exception and string. Lalu di sini di 14 ini mengenai string. String itu sebenarnya dalam dalam struktur Java itu fungsinya ada dua ya. Dia berlaku sebagai tipe data dan juga tipe data bentukan sebenarnya. Manipulasi string. Em, ada juga fungsi-fungsi string yang ada. Misalkan kalau saya input nama Ali, lalu saya ingin mengambil karakter kedua dari kata Ali itu apa saja, itu ada fungsinya. Misalkan kamu gunakan fungsi char add gitu ya, dan fungsi yang lain. Oke, 15 pun juga demikian sepertinya ya. Nah, string buffer dan math. Fungsi matematika nih ya. Ah, fungsi matematika yang sudah disiapkan di dalam Java. Tetapi di tugas tiganya ini kamu memanfaatkan tadi tuh ya, memanfaatkan ini operator, penggunaan ifs dan array. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi maknanya nantinya bolehlah dikerjakan ini, masih ada waktu ini 4 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lah nih ya, 4 hari 18 jam. Ya, ya 5 hari lah. Jangan mengharap ada penambahan waktu ya, ada penambahan waktu mengumpulkan, nanti kita lihat, tapi by system sekarang menyatakan bahwa tugas tiga ini dikumpul masih ada waktunya sampai 4 hari ke depan. Nah, ini baru yang kumpul baru cuma 2 orang, sorry 7 orang dari 20 mahasiswa. Artinya masih ada banyak. Masih ada 13 orang yang belum kumpul tuh ya. Harap segera dikumpulkan. Tugas 2 pun juga masih ada kesempatan untuk bisa dikumpulkan. Tugas 2 dari pertemuan 8. Ini ya tadi sudah saya katakan. Saya ulangi lagi tuh. Ah, baru 13 orang yang kumpul, yang 7 orang masih belum. Nah, ini mudah-mudahan dia nanti menyimak rekaman ini. Nah, nanti saya akan upload rekaman ini juga supaya Anda bisa menyimaknya gitu ya. Mudah-mudahan yang lain segera untuk mengumpulkan tugas-tugas yang belum clear. Ah, di grup itu kemarin itu ada yang menanyakan dia, dan saya sudah dinotif juga oleh admin UT untuk menyampaikan hal yang urgent ini kepada mahasiswa yang khususnya adalah mata kuliah berpraktek. Fokusnya itu nanti ada di tugas-tugasnya. Oke, jelas? Jelas. Oke, gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas nantinya sembari Anda mengerjakan tugas dan sebagainya, boleh nanti disampaikan di chat di e-learning, boleh juga ya. Di email juga boleh, di WA juga boleh gitu ya. Kemudian karena di kelas ini kemarin eh apa namanya, masih ada beberapa eh apa tugas yang dikerjakan di bahasa pemrograman yang lain. Jadi fokusnya di mata kuliah ini itu diimplementasi ke dalam Java, ya pemrograman Java. Jadi yang kedua ada juga yang mengerjakan. Jadi saran saya kerjakan nanti dikumpul. Anda mengerjakan langsung di ini di IDE-nya atau tools editor teksnya. Bisa pakai NetBeans, bisa pakai Eclipse, bisa pakai Visual Studio Code, ya. Lalu simulasikan outputnya. Harusnya ini sebenarnya Anda bikin video, ya, video penjelasan dari tugas-tugas yang kamu kerjakan. Harusnya begitu. Nanti
tugas 3 ini bagi yang belum kumpul nanti boleh disiapkan video durasinya barang 10 menitan lah ya. Anda bisa memberikan penjelasan. Di penjelasan itu Anda bisa mensimulasikan output dari program yang kamu kerjakan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekira gitu boleh di on cam, saya screenshot dulu ya. Oke. Satu, siapa nih? Satu, dua, tiga. Ya, oke ya. Nah, jadi maknanya eh usahakan dimaksimalkan ya, dikerjakan tugasnya ya, dimaksimalkan tugasnya. Saya sering ulang-ulang ini karena sayang banget tuh kalau tugas satu, tugas dua kamu sudah kerjakan, sudah kumpul, tugas ketiga nggak dikerjakan. Nah, itu sama 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 dengan bohong tuh ya. Jadi harus dimaksimalkan ini ya. Tugas satu, tugas dua, tugas tiga harus dikumpulkan. Oke, sekarang demikian untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. oke, saya off ya.